Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi di video kali ini kami akan membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah marketing syariah. Poin pertama adalah pengertian dan konsep pemasaran. Yang kedua, sistem dan lingkup pemasaran. Dan yang ketiga, sasaran pasar dan produk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Mutara Cantika, mahasiswa semester 5 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 5B. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang pengertian dan konsep pemasaran. Yang pertama itu pengertian pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau ke perusahaan lain. Di sini konsep pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama konsep produksi, yaitu perusahaan yang menggunakan konsep ini berpikir bahwa barang atau jasa yang dihasilkan harus murah, sehingga dapat dibuat kapan saja agar tidak terjadi masalah dalam penjualan. Yang kedua konsep penjualan. Perusahaan yang menggunakan konsep ini berpikir bahwa pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian. Yang ketiga konsep pemasaran sosial. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen, tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Amanda Salsabila dari kelas HES 5B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem dan lingkup pemasaran. Untuk mengetahui ruang lingkup manajemen pemasaran, maka terlebih dahulu kita harus tahu pengertian manajemen pemasaran. Salah satu pengertian manajemen pemasaran menyatakan bahwa manajemen pemasaran merupakan kegiatan penganalisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Dengan definisi manajemen pemasaran di atas, maka ruang lingkup manajemen pemasaran sangat luas. Serasa singkat, dapat dinyatakan bahwa manajemen pemasaran mencakup seluruh falsafat, konsep, tugas, dan proses manajemen pemasaran. Pada umumnya, ruang lingkup manajemen pemasaran meliputi falsafah manajemen pemasaran yang mencakup konsep dan proses pemasaran serta tugas-tugas manajemen pemasaran. Faktor lingkungan pemasaran merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan pimpinan perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, kelas HES 5B. Salah satu kunci keberhasilan bisnis adalah menentukan sasaran pemasaran yang tepat. Namun, hal itu harus dimulai dengan mengetahui sasaran pasar dengan baik. Sasaran pasar adalah sekelompok orang yang menjadi sasaran penjualan produk kita. Umumnya, sasaran pasar akan memiliki karakteristik yang sama baik dari sisi kebiasaan, demografi, dan lainnya. Dengan kata lain, sasaran pasar adalah calon pembeli potensial yang harus mendapatkan informasi dan promosi terkait produk kita. Artinya, kita perlu mengupayakan langkah yang tepat untuk menjangkau konsumen dengan baik, dan tujuan akhirnya yaitu membuat konsumen membeli produk kita. Selanjutnya, kita akan melangkah ke produk pemasaran. Nah, contoh pertama produk pemasaran kita yaitu, pada contoh kali ini produk yang akan dipasarkan berupa pakaian bayi dari umur 0 tahun hingga 5 tahun. Produk akan ditawarkan secara online di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, Medan, dan lain-lain. Produk ini menyasar target dengan demografi sebagai berikut. Yang pertama, pria atau wanita yang sudah menikah. Selanjutnya, memiliki anak berusia 0 sampai 5 tahun. Latar belakang pendidikan minimal SMA, memiliki smartphone. Karakteristik psikologis pelanggan yaitu aktif berselancar di dunia maya, lebih sering berbelanja online, aktif menggunakan media sosial,
mengikuti tren dan fashion balita atau bayi. Produk ini menyasar konsumen yang memiliki daya beli menengah ke atas, yakni 80.000 hingga 150.000. Dengan kata lain, konsumen yang menjadi sasaran dari produk ini memiliki pendapatan setidaknya 2 juta rupiah per bulan.